Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Thompson di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya membahas soal-soal untuk persiapan menghadapi tes substansi PPG Prajabatan tahun ini. Nah, seperti biasa yang saya bahas di sini adalah tentang kemampuan dasar numerasi. Jadi bagi kalian semua yang mau mendapatkan pembahasan untuk materi penguasaan konten bidang studi dengan pedagogik, itu boleh kalian lihat di deskripsi video yang ada di bawah video ini ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya berharap agar kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Baik ya, kita masuk ke soalnya. Jadi seperti biasa untuk soal kemampuan dasar numerasi itu diawali dengan teks ya. Oke, di sini soalnya petunjuknya ya, gunakan informasi berikut untuk menjawab soal menjodohkan. Jadi kalau di video sebelumnya itu kebanyakan soal tentang pilihan ganda kompleks ataupun pilihan ganda biasa. Nah, kali ini tentang soal menjodohkan serta ada isian 4 nomor ya. Nah, di sini ada Pak Darto adalah seorang pengrajin. Ia membuat berbagai miniatur benda untuk para penghobi bola. Jadi miniaturnya ini berupa miniatur bangun bola. Berbagai ukuran miniatur dibuat dengan menggunakan bahan besi, aluminium, silikon, karet, dan plastik. Masing-masing di sini sudah tersedia jenis bahannya beserta diameternya masing-masing. Besi itu 7 mm, aluminium itu 14 mm, diameternya masing-masing ya. Silikonnya 21 mm, untuk bahan karet 28 mm. Dan plastik itu 35 mm. Baik, kita lihat seperti apa soal untuk nomor 1 ya. Oke. Untuk soal nomor 1 diperhatikan di sini. Carilah pasangan jari-jari bola yang sesuai bahannya berdasarkan data di atas ya. Jadi kita catat kembali yang tadi ya. Besi itu tadi dikatakan diameternya 7 mm. Kemudian untuk aluminium itu 14 mm. Ya. Kemudian silikon itu 21 mm diameternya. Kemudian karet itu ada 28 mm. Serta plastik berapa tadi? 35 mm. Ya. Nah, di sini yang mana jari-jarinya? Jadi jari-jari itu sama dengan 1/2 dari diameternya, ya. Atau diameter itu 2 kali jari-jari. Jadi tinggal kita bagi 2 masing-masing, kemudian kita arahkan yang mana yang sesuai. Kalau 7 bagi 2 berarti 3,5. Berarti pasangannya adalah yang ini. Berarti ini pasangannya, tinggal diarahkan ya, ditarik ke sini. Saya tandai di sini saja ya. Ini besi, kemudian aluminium berarti 14 dibagi 2 7. Nah, ini aluminium ya. Kemudian silikon ya, silikon ini berarti 21/2. 21/2 itu 10,5. Berarti di sini ini pasangannya silikon. Kemudian 28 dibagi 2 itu dapatnya 14. Berarti di sini karet. Yang belum berarti ini adalah plastik. Oke, dicatat dulu ini ya teman-teman semua. Ini digunakan untuk menjawab soal nomor 2, 3, dan 4 ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2 ya. Oke, dilihat di sini. Nah, nomor 2 di sini, carilah pasangan volume yang sesuai bahannya berdasarkan data di atas. Ya, jadi karena ini semua adalah miniatur bola, berarti volume bola yang nanti akan kita hitung. Berarti ingat kembali rumusnya volume bola, yaitu 4/3 PR pangkat 3.
Nah, tadi di nomor 1 kita sudah dapatkan jari-jarinya masing-masing. Ya, kalau besi itu jari-jarinya 3,5 mm atau 7/2, ya. Kemudian aluminium itu tunggu dulu, saya tuliskan seperti ini ya. Saya ulangi. Besi itu diameternya 7, berarti jari-jarinya 7/2 atau 3,5. Saya tuliskan saja seperti ini, tidak usah dijadikan koma. Kenapa? Karena di pilihannya di sini tidak ada yang menggunakan koma, dalam bentuk pecahan saja, pecahan biasa. Jadi tidak usah kita bagi 7/2 3,5. Ya. Kalau aluminium itu 14 diameternya, berarti jari-jarinya 7. Ini bulat ya. Silikon itu 21 diameternya, berarti jari-jarinya 21/2. Karet itu 28 diameternya, berarti jari-jarinya adalah 14. Kemudian plastik itu 35 diameternya, berarti jari-jarinya adalah 35/2. Ya. Oke. Coba disesuaikan lagi dengan yang dicatat tadi, jangan sampai ada yang tidak sama. Nah, berarti kalau begitu kita akan cari masing-masing diameter volumenya ini ya. Oke, untuk bagian pertama, volume besi. Menggunakan rumus ini ya, itu 4/3, Pi-nya diganti 22/7. Kemudian R-nya adalah 7/2, berarti 3 kali kita tulis karena pangkat 3 seperti ini. Kemudian tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Kalau ada yang bisa dicoret manja. Misalkan 4 dengan 2 kali 2 bisa dicoret ya. 2 kali 2 kan 4. Ini juga bisa dicoret ya. Jadi yang tersisa tinggal 22 dikali 7 kali 7/3 ya. Berarti 22 dikali 7 dikali 7 lagi, itu dapatnya adalah oh ya, ini masih bisa dicoret ya. Ini 22 bagi 2 itu bisa 11 ya. Tidak apa-apa kita coret-coret manja seperti itu. Jadi yang tinggal adalah 11 kali 7 kali 7 lagi per 3. Berarti 11 kali 7 kali 7 itu dapatnya 539. 539/3 itu bisa disederhanakan atau diubah menjadi pecahan campuran. Itu dapatnya 1792/3 ya. Berarti ini untuk besi. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman semua bingung bagaimana cara menentukan jadi pecahan campuran, itu dibagi saja ya, seperti ini. Dibagi pembagian bersusun saja. Ya kan? Misalkan 5 dibagi 3. Ya, boleh dapat 2, boleh juga dapat ini dapat 2 ya. Oh, kalau 2 lebih 1 maksud saya. 1 kali 3 3. 5 kurang 3 2. 2 bagi 3 enggak bisa, turun ini. Jadi 23. 23 bagi 3 itu kira-kira dapat 7. 7 kali 3 21. Ya, dikurang lagi. 3 kurang 1 2, turun ini 29. 29 bagi 3 itu kira-kira dapat 9. 9 kali 3 27. Ini dapatnya 2. Jadi 179 2/3. Nah, gitu caranya ya. Semoga teman-teman semua paham ya. Ini biasanya kesulitan kalau yang dari jurusan bukan matematika, tapi apa boleh buat, kalian harus tahu ini konsep seperti ini untuk lolos tes dulu ya, untuk lolos tes. Dan saya doakan kalian semua bisa lolos. Kemudian untuk yang kedua adalah volume aluminium. Oke, caranya sama. Rumus ini 4/3 22/7. R-nya adalah 7 ya. Ini pas bulat. Oke, ada yang bisa dicoret manja? Ini dengan ini bisa. Sudah tidak ada sepertinya. Jadi 4 kali 22. Nah, ini banyak-banyak ya. 4 kali 22 kali 7 kali 7 itu dapatnya adalah 4312/3. Nah, ini kalau kita jadikan karena tidak ada jawaban seperti ini ya di sini, jadinya pecahan campuran. Ini senilai dengan 1437 ya, 1/3. Jadi
Ini dia, ini aluminium ya. Oke, kemudian silikon, ini volume silikon. Ini nanti cukup tiga saja ya saya bahas untuk lebih menghemat waktu. Tapi kalau misalkan mau dicarikan semua, silakan, kenapa tidak ya. Oke, ini 4/3, atau saya hapus dulu yang sudah selesai ya. Ini saya yakin kalian semua sudah catat. Oke, ini karena terbatas ruang. Oke ya, bagus sebenarnya kalau bikin zoom ya. Tinggal saya di mention di komentar di video, nanti bisa difasilitasi ya. Oke, nanti digantikan saja kopinya ya, kopi bercanda ya. Oke, volume silikon 4/3, 22/7, R nya adalah 21/2. Wah, ini pecahan lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ada yang bisa dicoret manja, 21 bisa dicoret manja dengan 3 dikali 7 ya. Karena kan 3 dikali 7 21. Kemudian yang bisa coret manja lagi 4 2 kali 2 ya, bisa ya. Kemudian 22 bagi 2 bisa juga 11. Jadi yang tinggal adalah 11 dikali 21 dikali 21. Ini tidak pecahan ya, ini ini bulat ya. 11 dikali 21 kali 21, dapatnya nanti ini 4851. Jawabannya A, ini silikon ya, silikon. Oke, kemudian karet lagi. Oke, saya hapus dulu pemirsa. Sabar. Oke, volume karet ya, tinggal 2. 4/3 pi R. R nya adalah 14. Ini juga bulat. Oke, nah sekarang tinggal kita coret manja. Yang bisa ini 14 dibagi 7, itu dapatnya 2 ya. Berarti tinggal dikalikan. Ini banyak-banyak juga. 4 kali 2 2 dikali 2 dikali 14 dikali 14, dapatnya 3,4,4,9,6/3. Kalau diubah jadi pecahan campuran, jadinya 1,1,4,9,8 2/3. Yang mana? Ini dia. Oh bukan, ini. Ini karet. Yang terakhir adalah pasti ini ya, plastik pasti ini, tidak usah dicari ya. Atau mau dibuktikan? Ya, mau dibuktikan katanya. Jadi volume plastik ya 22/7 dikali R nya 35/2. Wah, ini agak panjang-panjang ya. Saya kasih pindah dulu. Ini. Kemudian 35/2. Ya kan? Tak apa-apa. Ada yang bisa dicoret manja? Ini 4 dengan 2 kali 2 ya, bisa. Kemudian 35 bagi 7 5. Jadi tinggal 22 dikali 5 dikali 35 dikali 35. Oh, masih ada 22 dengan 2 11. Jadi 11 dikali 5 dikali 35 dikali 35, banyak ya. Itu 67 berapa? 375/3. Atau ini ya, silahkan dibagi. Itu hasilnya adalah 22,458/3. Jadi ini adalah plastik ya. Silahkan dicatat dulu ya teman-teman. Oke ya, silakan. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Nomor 3 ini merupakan soal isian ya. Oke, soalnya luas permukaan bola berbahan besi. Tadi berbahan besi, jari-jarinya adalah diameternya, maksud saya ya, diameternya adalah 7. Berarti jari-jarinya adalah 3,5 atau 7/3.
2. Apa rumus luas permukaan bola? Luas permukaan bola adalah 4πr kuadrat. Jadi 4 dikali 22 per 7, R nya 7 per 2, 2 kali kita tulis. Nah, tinggal dicoret-coret manja. 4 dengan 2 kali 2, ya. Kemudian 7 bagi 7 juga bisa dicoret manja. Jadi tinggal 22 dikali 7 dapatnya 154 mm kuadrat. Ya, simple sekali. Kemudian soal terakhir, ya. Ya. Oke. Nah, ini diperhatikan coba. Bila sebuah gantungan kunci berbentuk bola memiliki luas permukaan sebesar 1386 mm kuadrat, berbahan apakah gantungan kunci itu? Apakah besi, aluminium, silikon, karet, atau plastik? Ya, tentunya kita cari jari-jarinya. Jadi luas permukaan bola diketahui di sini 1386. Luas permukaan bola tadi itu rumusnya 4πr kuadrat. Ya. Kita antara ini dengan yang di sini kita bisa masing-masing bagi 2 dulu ya, disederhanakan. 4 bagi 2, 2. 1386 bagi 2 dapatnya adalah 693. Tidak apa-apa supaya angkanya tidak terlalu besar. Ya, 2 pi-nya itu 22 per 7 dikali r kuadrat sama dengan 693. Ya. Yang mana kita mau selesaikan banyak. Ini 2 kali 2 2 4. Kemudian 7 bisa dikali ke atas seperti ini. Ya, jadi di bawah itu bisa dikali ke atas. Dikali silang ya tepatnya. Jadi 2 dikali 2 2 dikali r kuadrat seperti ini. 7 kali 693 dapatnya 4851. Kemudian jadi R kuadrat sama dengan 4851 per 44. Ya, jangan dulu dikasih pindah pangkat 2-nya. Kita sederhanakan dulu ya. 4851 ini dengan 44 kalau dibagi 2 tidak bisa yang di atas karena ini ganjil ya. Berarti kita harus bagi 11 ya. Ini masing-masing dibagi 11. Ya. Kalau 44 ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, tapi yang di atas tidak bisa dibagi. Kalau dibagi 11, dua-duanya bisa. 4851 dibagi 11 itu dapatnya adalah 441. Ya. Kalau 44 dibagi 11 itu dapatnya 4. Jadi R-nya sama dengan akar 441 per 4. Dua-duanya bisa diakarkan. 441 itu kalau diakarkan itu dapat 21. Kalau 4 diakarkan dapatnya 2. Nah, jadi kita dapat R-nya 21 per 2 atau 10,5. Tadi ya, kita menggunakan R21 per 2 ya. Apa tadi yang 21 per 2 R-nya? Silikon ya. Karena silikon itu diameternya itu adalah 21. Otomatis jari-jarinya adalah 21 per 2. Jadi bila sebuah gantungan kunci berbentuk bola, luas permukaannya sekian, maka itu berbahan silikon ya. Oke. Baik ya teman-teman semua, saya kira untuk sementara ini saja dulu ya saya bahas. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas lagi tentang soal kemampuan numerasi. Saya mendoakan kalian semua bisa lulus tahun ini untuk mengikuti pendidikan PPG Prajabatan ya. Sukses selalu buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.